Tidak seperti bumi yang mengorbit matahari, ada miliaran planet jahat yang berkeliaran di Bima Sakti, tidak terikat pada bintang induk manapun, salah satunya terlihat di tepi tata surya kita. Bagaimana jika benda antar bintang ini terayun melewatinya? Bagaimana jadinya? Penyerbu luar angkasa mempengaruhi orbit planet-planet, mungkinkah hal itu mendorong bumi keluar dari zona layak huni? Inilah yang akan terjadi jika sebuah planet nakal memasuki tata surya kita. Jika sebuah planet tidak termasuk dalam sistem bintang manapun, maka itu dianggap sebagai planet nakal. Planet ini adalah planet antar bintang dengan nama yang menarik, hanya berjarak 20 tahun cahaya dari kita. Ukurannya hampir 17.000 kali lipat bumi dan memiliki medan magnet yang kuat yang membuat planet ini bersinar dengan aurora yang luar biasa. Bagaimana jika planet asing raksasa ini melanggar perbatasan tata surya kita? Apakah ini berarti berakhirnya kehidupan di bumi? Begitu planet antar bintang menginvasi tata surya kita, keadaan bisa menjadi sangat buruk. Planet jahat ini kemungkinan akan bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per detik. Jika kita kurang beruntung dan mengalami tabrakan, tentu saja dengan benda asing yang sangat besar ini bumi akan hancur total. Tapi jangan khawatir, tata surya kita cukup besar dan kemungkinan planet nakal tersebut melewati kita tanpa tabrakan yang fatal cukup tinggi. Malah tamu antar bintang kita akan sibuk mengganggu orbitnya semua planet di tata surya. Karena planet nakal yang hampir 13 kali lebih besar dari Jupiter akan memiliki dampak gravitasi yang sangat besar, membuat orbit planet lain termasuk bumi menjadi lebih elips, dan saat itulah kabar buruk dimulai bagi kehidupan di bumi ini. Bumi yang mengorbit matahari di zona layak huni yang relatif sempit, di dalam zona ini juga dikenal sebagai zona Goldilocks. Tidak terlalu dingin sehingga air kita tidak berubah menjadi es, dan tidak terlalu panas sehingga tidak menguap. Planet nakal ini mungkin tidak akan mendorong kita keluar dari zona layak huni, namun hal ini akan membawa kita lebih dekat ke matahari pada musim panas yang sangat singkat dan sangat terik. Musim panas yang ekstrim tersebut akan diikuti oleh musim dingin yang panjang dan sangat dingin dengan cepat. Musim panas akan membuat kita memiliki lebih sedikit waktu untuk bercocok tanam. Pada akhir musim dingin pertama yang tak pernah berakhir, umat manusia akan menghadapi kekurangan pangan bahkan kepunahan. Bumi mungkin akan terlempar ke zaman es berikutnya dan bukannya pemanasan global, kita akan khawatir dengan pendinginan global. Kita memikirkan kembali sumber energi kita dan mencoba memompa lebih banyak gas rumah kaca untuk menghangatkan planet ini. Di sisi lain, sedikit energi matahari akan dianggap sangat tidak efisien di musim dingin namun bisa digunakan dengan sangat efektif selama musim panas yang singkat. Akan lebih buruk lagi jika bumi dikeluarkan dari zona layak huni dan pada saat itu bumi akan menjadi sangat dingin sehingga air kita akan membeku dan kita pun akan mengalami hal yang sama. Ini akan menjadi akhir dari sebagian besar kehidupan di bumi. Satu-satunya cara agar kita dapat bertahan hidup adalah jika kita belajar untuk hidup di dasar lautan dekat ventilasi termal laut dalam yang mengeluarkan air yang sangat panas. Mungkin pada akhirnya kita akan berevolusi menjadi bentuk kehidupan lain yang akan mengambil kendali atas planet beku. Beruntungnya bagi kita, alam semesta sangatlah luas. Banyak ruang antara planet jahat dan objek lain di galaksi kita dan itu membuat skenario ini sangat tidak mungkin. Tapi bagaimana jika sesuatu memang menyebabkan kita berevolusi menjadi spesies lain? Itu adalah cerita lain.